Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah melaksanakan salat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian kita Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam lil Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, babu sadaqatit tatawwu'. Pembahasan kita telah selesai masalah zakat mal. Hari ini masuk kepada zakat tatawwu'. Tatawwu' ni adalah zakat yang dikatakan dengan sedekah sunnah. Jadi tatawwu' itu sunnah, ada salat tatawwu' namanya. Tatawwu' itu salat sunnah namanya. Tatawu'an tu yang taat. Maka salat sunat tatawwu', sedekah ada sedekah tatawwu', puasa juga ada puasa tatawwu'. Jadi tiga ibadah tu ada tatawwu' namanya. Cuman orang kita jarang memakai kalimat tatawwu'. Puasa ada puasa tatawwu' seperti puasa Senin Khamis, juga disebut dengan puasa tatawwu'. Salat duha, tahajud termasuk salat tatawwu'. Sedekah pun ada sedekah tatawwu' namanya, tatawwu'an. Itu dia. Kalau orang culak buruk bunyinya kalau tatawwu' ke. Ada tawwu' wang katanya. Kalau bahasa Arabnya bagus, artinya tatawwu'an. Tatawwu'an tu tatawwu' tu yang taat. Jadi amal-amalan yang tatawwu' tu sama dengan sunnah. Tatawwu'an itu perkara-perkara yang sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala an, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadis sahih muttafaqun alaih. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 kata baginda Nabi yang Allah lindungi mereka nanti pada hari kiamat, yauma la zilla illa zilluh, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang bisa nanti menolong cuman Allah, yang bisa nanti memberi pertolongan cuman Allah, yang bisa nanti menaungi cuman Allah. 7 macamnya. Salah satu daripada yang 7 itu kata Rasulullah, rajulun
tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Dari yang 7 tu ada satu dia. Mana satu tu? Seseorang yang bersedekah dia akan satu sedekah fa akhfaha, tapi ia sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lama shimaluhu wa ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tidak ada yang mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi tangan kanan yang berinfak, tapi kiri tak tahu. Jangankan kiri, kalau dalam bahasa hadis ini, apapun tak ada yang tahu. Berarti dengan mata yang pun tak tahu, telinga yang pun tak tahu, lidahnya pun tak tahu. Maksudnya lidahnya tak ada dibicarakan ke orang, tak ada dia bilangkan ke orang bahawa saya telah bersedekah kepada sebulan. Berarti kan mulutnya tahu, atau matanya, atau telinganya. Maka kita berikan, kemudian seluruh anggota tubuh kita pekakkan. Nah, ini orang yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Maka oleh karena itu bersedekahlah kita, tapi jangan sampai tahu tunfik yaminuh, tunfik shimal, yang disedekahkan oleh tangan kanan, jangan tangan kiri kita tahu dia. Ini bahasa hadis, bahasa kinayah nih. Kinayah apa maksud kinayah? Kinayah itu kepada samaran yang banyak, perumpamaan yang banyak. Jadi bahasa hadis tu ada hadis tu hadis lil kinayah, ada hadis tu lis sarih. Sarih itu langsung maknanya, tu sarih. Ada makna hadis tu kinayah. Apa contoh kinayah? Ini maksudnya, apa yang disedekahkan oleh tangan kananmu jangan tahu tangan kirimu. Maksudnya apa? Kinayah. Bukan berarti harus wak sondong puluh tangan kiri kita ke saku, bukan. Kita simpan tangan kiri kita, kemudian kita sedekah dengan tangan kanan, bukan itu maksudnya. Tapi ini maksudnya adalah kinayah. Kinayah itu apa? Jangan sampai engkau menyebut-nyebutkan ke orang lain. Jangan sampai engkau berbuat riya. Jangan engkau sampai menghitung-hitung sedekah engkau kepada orang lain. Maka sebisa mungkin cukup tangan kanan saja yang tahu, tangan kiri jangan tahu. Maksudnya bukan harus disimpan ke mana-mana tangan kiri kita kayak gini kemudian kita sedekah, bukan seperti itu. Ini makna hadis, namanya makna kinayah. Sebelumnya saya pernah juga membahas hadis makna kinayah. Apa contohnya? Nabi SAW melarang seseorang antanakaha bil yad, seseorang menikah dengan tangan. Nah, itu bahasa kinayah juga hadis. Apa maksudnya menikah dengan tangan? Maksudnya onani. Nah, itu kan bahasa kinayah, bukan bahasa sharih. Nah, beda kalau bahasa sharih. Jadi Nabi itu banyak melakukan sini. Termasuklah hadis ni termasuk hadis bahasa kinayah. Kinayah itu bahasa kiasan. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang bersedekah dia, kemudian ia sembunyikan sedekahnya. La ta'lama, tidak mengetahui satu apapun. Shimaluhu, kirinya tak tahu. Ma tunfiqu yaminuh, apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan dengan tangan kanannya. Jadi inti hadis ini adalah orang yang dilindungi itu adalah orang yang pandai menyimpan sedekahnya, orang yang pandai menyimpan infaknya. Tapi kalau orang yang setiap saat membuka daripada sedekahnya, disebut kemana-mana sedekahnya, diceritakan sedekahnya kepada orang, maka orang ini tidak termasuk orang yang dapat golongan Allah Subhanahu wa taala nanti yang akan melindunginya. Maka oleh karena itu setiap kita bersedekah sebisa mungkin lindungi dan tidak kita sebutkan kepada siapapun. Ada kebiasaan orang kita kadang kalau piti 5.000 nya sedekahkan, namun dia masukkan ke apa itu, ke celengan. Jadi baku lewat, dia itu masukkan. Tapi kalau piti 100 hanya kambangan kadang-kadang itu. Ini masuk itu masuk. Itulah jole niatnya. La jole niat itu. Itulah bisa kita mempatok niatnya itu. Mamanya jole, itulah mau bantang kamu orang-orang itu. Supaya tahu deh orang kalau dan kau sedekah piti 100.000. Tapi kalau piti 5.000, bisa juga konengnya tu hanya tutup pula lubang itu tu masuk supaya nampak dia orang. Karena piti 2.000 nya tentu ya. Cuba piti 100.000 hanya tengok ke orang tu mereka. Nak kan para liko lah mereka.
Dari situ kita lah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebisa mungkin tunfik, jangan kita nampakkan daripada sedekah kita kepada orang lain. Kalau zakat dianjurkan kita menyampaikan ke orang lain. Dianjurkan pula kita menampakkan memberikan ke orang lain. Itu zakat. Apa fungsi zakat? Apa beda zakat dengan sedekah? Kenapa sedekah mesti harus sembunyi-sembunyi? Karena sedekah ni sunnah dia. Siapa saja yang nak berkeinginan silakan. Tapi kalau zakat wajib, sehingga tidak menimbulkan fitnah nanti. Kalau kita tak bersedekah, kita difitnah nanti. Timbul fitnah, besar fitnah nanti. Sefulan tu kaya tapi sefulan tu tak pernah nampak kita mengeluarkan zakat. Itulah kita berzakat. Itu intinya. Jadi zakat dianjurkan jahara, dianjurkan secara terang-terangan, sedangkan sedekah dianjurkan secara sembunyi-sembunyi. Itu hikmahnya. An Abi Sa'id Al-Khudri, hadis berikutnya an Uqbah ibni Amir. Uqbah ibni Amir ni, Uqbah bin Amir ini sahabat Nabi, dimakamkan di Mesir di dekat makamnya Imam Syafi'i. Saya sudah sampai ke sana. Ada masjid besar, masjid itu nama masjidnya Masjid Uqbah, Uqbah ibni Amir. Jadi dalam konon riwayat, beliau datang ke Mesir pas badai besar di laut. Karena Mesir, Makkah, Madinah ke Mesir tu lewat laut, dia menyeberang seperti kita ke Kepri lah, begitu dia. Dia mesti menyeberang, tak ada jalur darat, tak ada. Nyeberang. Dulu kan tak ada kapal yang pakai mesin, mana ada dulu di zaman Nabi, mana ada. Kapal orang dulu pakai apa? Selayar apa namanya? Pakai selayar ya. Layar yang apa besar itu, layar itu, pakai itu saja. Jadi badai besar di tengah itu, badai besar, apa segala macam, badai besar, semua pakaian apa yang beliau bawa dari Madinah ke Mesir ketika itu mesti harus dibuang ke pantai agar nanti tidak begitu kuat muatan daripada bulu buang, sehingga beliau tidak membawa apa-apa sampailah beliau ke Mesir. Sampai ke Mesir, itulah nama sahabat Nabi, namanya Uqbah bin Amir. Itu saya dengar cerita dari masyaikh dulu. Jadi saya takut juga dulu ada jalur dari Jeddah ke Mesir namanya Nuwaiba. Itu ada jalur jalur laut itu yang bahaya, yang kalau orang Arab bilang bahrun hayyun namanya, lautan hidup. Saya pun tak faham kalau bahasa kita apa. Orang Arab bilang lautan hidup, bahrun hayyun. Jadi ditelannya kapal, dan itu pernah terjadi. Jamaah haji tahun berapa habis, meninggal, tak tahu lagi, tak tahu ke mana ya. Bukan kalau masih pecah kapal ada, tinggal bekas-bekas. Ini tak ada sama sekali, tak ada, hilang, meninggal jamaah haji tahun berapa itu. Dan setelah itu ada lagi. Jadi jadi kalau orang-orang tak tahu lewat sana, itu bisa apa namanya, bahrun hayyun. Kalau orang Arab bilang bahrun hayy. Bahrun hayy itu lautan hidup katanya. Jadi hidup kalau nyopasnya memakan tu memang ditenggelam ni, langsung diambilnya satu kapal itu. Losap semuanya. Itu ketika itu. Jadi saya awal ke Makkah dulu pergi lewat Jordan, lewat laut, cuman laut Jordan. Dari Mesir lewat laut Jordan. Nak pulang, mungkin qadarullah, nak pulang, tiket kapal dah sebeli tu. Kapal rencana lewat Jeddah nak ke Kairo, lewat yang berbahaya tadi. Saya dah dapat juga info cerita seperti itu tu, karena sebelum-sebelumnya sudah ada kejadian. Kenapa saya berani lewat kapal? Kata orang, dia ada hari-hari, tanggal atau bulannya yang tak boleh lewat sana. Begitu. Ada bulan apa? Bulan Juli atau bulan apa? Saya beranikan. Qadarullah, sampai saya ke pelabuhan tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Alasannya tak tahu. Pokoknya tak boleh masuk. Banyaklah alasan dia begini. Jadi kami mesti balik pakai pesawat. Ni tiket kapal dah dibeli tu. Kami beberapa orang mahasiswa ketika itu balik lagi ke Jeddah, beli tiket pesawat. Jadi tak jadilah berangkat pakai kapal. Sebenarnya takut juga saya pakai kapal itu.
Itulah qadarullah. Jadi kalau berangkat pakai kapal tu pula lah, jangan bekau tibolo dimasuknya ke makan kan. Tentu hilang pula kita duit. Tapi walaupun tak, tas saya hilang semuanya. Tas hilang. Seluruh kitab-kitab yang saya beli ketika itu di Makkah sampai di Mesir tak saya jumpa sekali. Baju-baju yang baru saya beli tak jumpa lagi. Koper saya hilang. 2 koper saya hilang. Teman yang sama berangkat dengan saya itu hilang semua. 9 orang kami hilang semua. Karena kesalahannya begini dia. Tak tahu, ini gaya orang pencuri rasa kami seperti itu. Ya kita tak pengalaman pula dulu. Dimasukkanlah barang kita dulu ke bus, kan dengan bus nanti ke pelabuhan. Jadi dimasukkanlah barang ke bus, sampai di bus kita pun naik kita, barang kan diturunkan semua ini. Barang diturunkan, ditimbang, masukkan ke kapal. Nah, kata dia masukkan ke kapal ini. Ternyata kita tak boleh masuk, barang kita sudah duluan. Jadi kata orang kapal, nanti barangnya ambil di Kairo saja, kata dia. Barang ambil di Kairo, disebutkanlah gudangnya ini. Okey lah, sampai kami di Kairo, kami cari, rupa tak ada barang ini, satu pun tak ada. Itu musibah pertama kali. Jadi termasuklah kitab yang banyak dikasih oleh Abuya Ahmad bin Muhammad Alawi Maliki pun hilang ketika itu. Itu pertama kali ke Makkah itu kenang-kenangan pertama kali ke Makkah. Jadi Uqbah ibn Amir ini sahabat Nabi SAW yang beliau di Mesir dekat dengan makam Imam Syafi'i. Ini masjid Imam Syafi'i paling sekitar 100 meter. Ada pula masjid sebesar masjid Imam Syafi'i itu pula, namanya Masjid Uqbah bin Amir. Jadi kalau kita ke Mesir enak, kalau kita ingin mencari kuburan-kuburan sahabat, kuburan-kuburan ulama, di Mesir masih ada. Di dalam masjid diletakkan kuburan itu. Ini masjid, paling di sudut tu ada kuburan besar Imam Syafi'i. Ini masjid, di belakangnya ada kuburan Uqbah bin Amir. Itu dia. Alhamdulillah. Dan itu Allah jaga. Satu-satunya negeri yang masih ada kuburan ulama banyak di itu, yang masih terjaga, itu cuma Mesir. Mana lagi? Yaman sudah banyak dibom. Syria sudah banyak dibom. Kuburannya Imam Nawawi saja dibom. Mana lagi? Syria, jangan tanya lagi. Syria ketika siapa yang sekarang yang tak ditumbang-tumbang itu, Bashar Assad. Nah, mana lagi? Tunisia. Alhamdulillah Mesir masih terjaga sampai sekarang. Kuburan Imam Syafi'i masih ada, kuburannya Husain cucu Nabi masih ada, masih dijaga oleh pemerintah Mesir, masih menjaga. Kalau Makkah Madinah tidak ada lagi. Itulah bahayanya Wahabi. Wahabi kalau sudah dia berkuasa, mana-mana yang dianggapnya itu syirik, itu akan dihilangkannya. Dulu kuburan Sayyidah Khadijah di Ma'la, kita ke Ma'la, kuburan Khadijah tu ada ada kubah besar. Kubah besar. Jadi kubah besar itulah Khadijatul Kubra, isteri Rasulullah. Habis datar. Sekarang tak bisa kita membedakan lagi mana kuburan isteri Nabi, mana kuburan anak Nabi, mana kuburan yang sudah didatarkan oleh orang-orang Wahabi. Alhamdulillah ke Mesir kita, di Mesir masih dijaga. Imam Syafi'i itu tinggi sekali, kubah Imam Syafi'i itu. Maka ketika Imam Nawawi tahun 700 Hijriah, 700-an Hijriah, Imam Nawawi datang ke Mesir dari Syria pakai keledai. Pakai keledai itu dari Syria Syam, dari Syria beliau keledai ke kota Kairo. Jadi nampak dari Giza itu ke kota Kairo, itu ke makam Imam Syafi'i itu ada sekitar 20 kilo mungkin. Kubah Imam Syafi'i itulah yang paling tinggi. Imam Syafi'i dah 7 abad meninggalnya ini, dah 6 abad meninggal. Itu yang paling tinggi kubah. Dulu gedung-gedung tak ada. Turunlah Imam Nawawi dari keledainya, beliau angkat tangannya, beliau ucapkan salam. Assalamualaikum ya Imam, katanya. Padahal 20 kilo lagi tu. Cuma nampak kubah Imam Syafi'i dari jauh. Assalamualaikum ya Imam. Jadi itu nampak oleh murid Imam Nawawi. Begitu pula lah kita dianjurkan ketika masuk Madinah, walaupun belum sampai kita ke makam Nabi, tapi sudah nampak kubah hijau Masjid Rasulullah. Biasanya kita di hotel nampak kubah hijau Nabi, lambaikan tangan kita, ucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu dia.
Apalagi kita sudah di dalam bus, belum sampai ke hotel. Di dalam bus tu lambaikan tangan kita, ucapkan salam ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Hadis Ibnu Hibban mensahihkan dan Imam Hakim. Kullu amrin fi dhilli sadaqatihi hatta yuhsala bainan nas. Nanti setiap manusia akan berlindung di sedekahnya. Jadi orang-orang nanti akan berlindung di sedekahnya. Maksudnya di sedekahnya berlindung, ketika dia akan diazab, dia akan mengatakan, saya pernah bersedekah. Ya Allah, saya sudah bersedekah ke masjid itu ya Allah. Ya Allah, saya sudah memberi makan fakir miskin ya Allah. Ya Allah, saya bersedekah ke panti itu ya Allah. Ya Allah, orang semua nanti akan bersedekah, akan bernaung, akan minta tolong dia, akan menjadikan sedekahnya itu sebagai pelindung itu. Hatta yufsala bainan nas, ay fasala bainal haqiqah wa faslul qada'u yaumil qiyamah. Jadi sampai nanti di hari kiamat orang-orang dihisab, orang-orang akan dihisab nanti di hari kiamat akan amal baik dan amal buruk. Orang-orang yang paling mudah dia jadikan handalan untuk mendapatkan kasih sayang Allah adalah sedekah. Begitu juga orang yang sudah meninggal dunia. Meninggal dunia sebulan tadi, diazab sebulan tadi. Sebulan tadi protes. Yang ia protes pertama kali tentang sedekahnya. Saya pernah bersedekah ke masjid. Masjid Taibah tu kalau ndak ada yang mengilah AC, ndak basenya tu doh. Saya bersedekah, saya rajin beri fakir. Itu ucapan kita nanti. Tidak solat kita yang kita jadikan tumbal. Saya rajin solat malam ya Allah. Saya rajin solat duha ya Allah. Ndak. Tapi orang banyak nanti berlindung di bawah sedekahnya. Itu dia. Maka semakin banyak seseorang itu bersedekah, tentu semakin banyak pula tempat perlindungannya. Tapi kalau semakin sedikit dia bersedekah, maka sedikit pula lah tempat perlindungannya. Begitu dia. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri sahabat Nabi yang pandai mengobati orang memakai Al-Fatihah. Apapun obatnya Al-Fatihah. Itu Abi Sa'id Al-Khudri. Apapun yang sakitnya, orang sakit minta obat, tetap Abi Sa'id Al-Khudri mengobati dengan Al-Fatihah. Jadi suatu ketika Abi Sa'id Al-Khudri minta dah 3 hari tak makan, datanglah ke rumah orang kaya untuk minta makan. Ditolaklah Abi Sa'id Al-Khudri ini. Tak ada, kata orang kaya ini, tak ada makanan untuk engkau. Pergi engkau keluar dari rumah saya. Keluarlah Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri keluar berjalan 50 meter, 100 meter Abi Sa'id Al-Khudri berjalan. Anak gadis orang kaya tadi digigitlah oleh kalajengking. Kalajengking, akrab namanya. Ini bahaya kalau di Arab. Kalau kita digigit kalajengking di Arab, itu harus cepat datang, cepat cari tabib. Kalau tidak bisa mati, karena bisanya bahaya. Bisanya tadi bisa mematikan. Jadi hebohlah lingkungan orang kaya tadi. Tolong obati anak saya, tolong obati anak saya. Siapa yang bisa mengobatinya ini? Tolong, kalau nak mati lagi anaknya. Jadi kata tetangganya, di Madinah ni yang bisa mengobati cuma satu saja lagi yang tinggal. Siapa? Abi Sa'id Al-Khudri. Sahabat Nabi namanya Abi Sa'id Al-Khudri. Kalau engkau ingin minta obat, datanglah kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Dicari Abi Sa'id. Rupanya Abi Sa'id dapat di 100 meter jarak dari rumah tadi. Tolong kata orang tadi ke Abi Sa'id Al-Khudri. Kata tetangganya, ada tetangga saya yang digigit kalajengking. Tolong, baliklah Abi Sa'id Al-Khudri. Rupanya Abi Sa'id Al-Khudri balik, rupanya pas di rumah orang kaya yang tak mau memberi dia makan tadi. Tetap diobati Abi Sa'id Al-Khudri, dibaca Al-Fatihah oleh Abi Sa'id Al-Khudri, kemudian selehat langsung dari gigitan kalajengking orang kaya tadi. Begitu dia. Itu Abi Sa'id Al-Khudri yang bisa, kalau awak mungkin nak kena balik tu. Ya kan? Kalau kita lah rumah iko ko rupanya kata. Dia ndak nak mati-mati ayuk lain awak. Kalau Abi Sa'id Al-Khudri ndak, itu sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, apa kata Abi Sa'id Al-Khudri? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Ayyuma muslimin,
Kasa musliman thawban ala uryin kasahullahu fi khidril jannah. Siapa saja seorang muslim yang memberi pakaian kepada saudara muslimnya. Pakaian, kita seorang muslim, kita beri pakaian kepada seorang muslim juga. Thawban ala uryin, maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kasahullahu min khidril jannah, maka orang ini pun nanti akan diberikan pakaian yang cantik, pakaian yang indah di surga. Jadi kita ada saudara kita muslim, nampak kita bajunya itu ke itu baju. Nah, kita sedangkan kita di rumah banyak baju yang bagus-bagus. Kita ambil baju bagus tadi, kita berikan ke dia. Apa kata baginda Nabi? Kasahullahu fi khidril jannah min khidril jannah. Allah berikan pula kepadanya pakaian yang terindah di surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu dia. Wa ayyuma muslimun at'ama muslima. Kemudian kata Nabi, siapa saja seorang muslim yang memberi makan saudara muslimnya ala jau'in, di atas lapar. Jadi awak lapar kawan kita tadi, kita beri dia makanan. Apa kata baginda Nabi? At'amahu Allahu min thimaril jannah, maka akan Allah beri makanan kepada orang itu dari buah-buahan surga. Jadi buah-buahan surga tu sekali aja kita makan, itu tak akan pernah sama bandingannya dengan makanan yang paling lezat di dunia. Itu dia. Jadi apa lezat di dunia makanan? Buah-buahan yang paling lezat. Durian kata kita, belum ada apa-apanya lagi. Rambutan, apa makanan yang paling lezat? Ada kuh namanya, kalau orang Arab bilang. Di Mesir, di Indonesia tak pernah saya tengok. Kuh, enak sekali. Tapi makanan buah-buahan di akhirat lebih enak daripada makanan-makanan di dunia ini. Bayangkanlah dalam kata riwayat, kalau seandainya kita mencoba memakan buah-buahan surga, sekali gigit baru dek saking lomaknya pingsan gitu. Bayangkanlah tu. Pingsan kita saking enaknya. Tu nak lomak tu dah Ustaz, pingsan awak tengok saking lomak pingsan kita. Tu buah-buahan daripada buah-buahan dunia, buah-buahan surga gitu dia. Ada sahabat yang pernah bermimpi makan buah-buahan surga. Siapa sahabat Nabi? Jadi ditanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa rasa yang engkau rasakan? Dijawablah oleh sahabat ini, ya Rasulullah, ma uridu at'amud dunya qattun. Setelah aku mimpi malam tadi itu, ya Rasulullah, tidak sedikit pun aku menginginkan makanan-makanan dunia ini. Saking lomaknya, tak ada letaknya lah dah. Tak tergirnya menengok daging kabau, tak tergir. Menengok randang, tak tergir. Menengok dendeng, tak tergirnya. Kalaulah mencuba makanan-makanan sarugo, gitu dia. Awak dapat sekali jadilah. Nak perlu singgah ke rumah makan Padang lah, lanjut aja lah nyawa kan. Itu orang-orang pilihan yang dapat. Dalam ayat Al-Quran kan sudah dijelaskan. Dalam surah Ad-Rahman disebutkan ini. Itu orang-orang pilihan yang bisa mencoba makanan-makanan surga walaupun dalam mimpi. Tapi tak tutup kemungkinan bisa jadi Allah berikan itu kepada kita. Pingsan kita sekali baru menggigitnya, pingsan kita saking enaknya. Wa ayyuma muslimin, jadi siapa yang memberi makan orang muslim, ma'ana jau'i, ketika dia lapar nampak begitu saudara kita tadi, ada tamu yang sudah lapar, dia tahan laparnya, kita siapkan makanan, kita beri dia makanan. Kata baginda Nabi, at'amullahu min thimaril jannah, Allah beri pula makanan untukmu min thimaril jannah, daripada buah-buahan surga. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in, siapa saja seorang muslim yang memberi minum saudara muslimnya ala dhama'in, ketika dia haus nampak begitu saudara kita tadi, saqahullahu min rahiqin makhtum, maka Allah beri pula lah dia minuman daripada minuman surga. Jadi bahawa sesungguhnya ada dua yang tak boleh kita kikirkan di dunia. Yang pertama api, yang kedua air. Ini tak boleh kita kikirkan. Api satu, air satu. Itu di dalam hadis Nabi. Jadi air, walaupun seteguk aja kita ada lagi, tetap kita bagi. Setengah teguk untuk dia, setengah teguk untuk kita. Jadi ada orang datang ke kita minta air.
Pak, Bu, tolong beri air kami. Dah dari tadi kami tak ada minum ini. Kami haus nih. Perjalanan kami jauh lagi. Di rumah kita cuma ada satu botol aqua kecil saja. Bagaimana caranya? Paro. Ambil di kita separuh, kasih ke dia separuh. Tak boleh kita, saya ikut ketinggalan. Macam mana ni anak saya nak minum ni apa? Tak boleh. Pokoknya kalau ada orang minta api satu, kemudian minta air satu, maka itu harus kita untuk memberinya. Kalau sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, tak boleh kita kikir terhadap air dan api gitu dia. Ya tentu apinya tengok dulu. Kalau untuk merokok dia usah lagi ni. Tak api kan untuk merokoknya, dan tak api untuk makan rumah orang katanya kan, usahlah dia. Tapi kalau api untuk memasak, itu yang dimaksud di dalam hadis Nabi SAW. Kenapa dua itu perkara yang dilarang Nabi kita kikir? Dua perkara itu pula yang payah mendapatkannya dulu di zaman Nabi. Api itu payah. Orang kalau ingin nak memasak memang mujahadah untuk mencari api. Ada nama batu kidir nama kotak salah saya. Itu digesekkan dulu kuat-kuat, muncul api, barulah dibakar daun. Bakar daun. Tak mungkin orang lain tetangga kita nak masak, lama prosesnya gitu dulu. Nah, sedangkan api kita ada. Datang dia minta api, ya kan? Ya silakan ambil saja api. Begitulah cara Islam. Jangan kita bilang pula enggak dah, kalian cadik tunggu api kami hidup baru kalian masaknya kan. Kalian nak berusaha mencari api ni, nak mungkin geko je nyoleh. Gila api kita. Air satu, api satu tu tak boleh dikikirkan. Tapi tengok lagi api tadi untuk apa ni. Rawahu Abu Daud fi isnadil lain. Wa an Hakim ibni Haizamin. Jadi pakaian mesti kita, kalau ada orang yang tak pakaian, berikan pakaian, berikan makanan, berikan minuman kepada orang tadi. An Hakim ibni Hizamin radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairum min yadis sufla wabda biman ta'ulu wa khairu sadaqati ma kana ala dhahri ghina wa man yasta'fif yu'iffahu Allah wa man yastaghni yughnihu Allah. Muttafaqun alaih. Kata Nabi SAW, yadul ulya, tangan yang di atas lebih elok dari tangan yang di bawah. Ini kinayah juga ni. Bahasa kinayah. Tangan di atas lebih elok dari tangan yang di bawah. Apa maksud hadis ini? Memberi lebih baik daripada menerima. Bukan meminta. Meminta itu jelas perkara yang hina. Ada sebagian ustaz menterjemahkan sufla itu meminta. Bukan. Bukan. Meminta lain lagi bunyi hadisnya. Bukan hadis ini. Yadul ulya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya tangan di atas memberi itu lebih baik daripada menerima, bukan meminta. Ini makna hadis ni. Jangan salah mengartikan makna hadis. Saya perhatikan ustaz-ustaz baik ketika khatib, ketika sufla itu bukan meminta, sufla itu menerima. Meminta-minta lebih lagi, itu perkara yang hina. Hadis ini bukan menjelaskan meminta tapi menerima. Jadi kalau bisa, jangan awak menjadi orang menerima. Kalau bisa awak orang magi taruh itu. Tapi bagaimana orang-orang kita? Orang-orang kita tak terbiasa memberi. Orang kita biasa menerima taruh aja. Menampung aja tadi. Itu orang kita. Jadi bahasa hadis ini, yadul ulya, tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Maksud tangan di bawah ni tangan yang menerima. Wabda biman ta'ul, dan mulailah biman ta'ul, dari orang yang ta'ul. Ta'ul ini yang daripada atas. Maksudnya orang-orang yang lebih banyak membutuhkan daripada nafkah, dia banyak lagi yang akan dia nafkahkan. Anak isteri, lebih elok kepada orang itu kita untuk memberinya. Wa khairus sadaqi ma kana ala zahril ghina. Seelok-elok sedekah adalah makana ahla zahri gina, apa-apa yang ada di atas zahri gina, di atas kecukupan atau kesanggupan. Maksudnya di rumah sudah kita nafkahi, anak sudah, isteri sudah, kebutuhan pokok sudah, ada lebihnya. Lebihnya inilah yang paling afdal untuk kita bersedekah. Tapi kalau isteri belum, anak belum, keperluan rumah belum, tapi kita yang kita utamakan bersedekah dulu, itu bukan afdal. Itu maksud hadis Nabi ini. Jadi kalau ingin bersedekah, sedekahlah daripada yang lebih. Umpama kita bergaji 5 juta.
5 juta nafkah anak, sekolah anak 4 orang habis 2 juta. Tinggal 3 juta. Untuk isteri 1 juta. Untuk rumah tinggal 1 juta. Dah selesai, tinggal 1 juta lagi. Yang 1 juta inilah yang kita sunnahkan, afdalkan untuk bersedekah. Itu maksudnya. Wa man yasta'fif yaf'illah. Siapa dia yang tidak mau, siapa yang dia tidak ada bersedekah, maka Allah cukupkan hartanya. Allah sampai situlah Allah beri, begitu dia. Allah maafkan begitu. Wa may yastaghni yughnihillah. Tapi siapa yang dia selalu bersedekah, maka akan Allah kayakan dia. Maka oleh karena itu, sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta kita. Sedekah tidak pernah mengurangi harta kita, sedikit pun tak akan berkurang, sebagaimana hadis yang sudah disebutkan sebelumnya. Kita ni banyak bersedekah kapan? Ketikalah susah. Ala susah berkuah baru menyesane ancap sedekah waktu kayu petang lewat pun carua. Padahal memang kita dianjurkan sedekahnya itu ketika kita kaya itu. Ketika wak kayu tadi lah dikeluarkan semua kebutuhan, barulah kita bersedekah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qila ya Rasulullah ay sadaqatin afdal. Jadi Abi Hurairah bertanya ke Rasulullah. Apa yang ditanya ke Rasulullah? Ayyu sadaqatin afdal. Orang bertanya ke Rasulullah. Ini Abi Hurairah yang mendengar. Ada orang yang bertanya ke Rasulullah, ayyu sadaqatin afdal. Sedekah apa yang paling bagus itu ya Rasulullah? Sedekah apa yang paling afdal itu ya Rasulullah? Itu kata orang ke Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juhdul muqil wabda biman ta'ul. Jahdul muqil maknahu alwasi'at taqah. Afdal sedekah yang paling afdal itu adalah juhdun muqil, kesanggupan, bermujahadah engkau ketika engkau dalam keadaan sanggup. Itu dia. Jadi maksudnya bersedekahlah kita ketika kita ada, ketika kita memiliki, tapi tetap kita sedekahkan dulu kepada yang berhak tadi, anak, isteri, kebutuhan kita. Itu sedekah yang paling afdal. Wabda biman ta'ul, kemudian mulailah sedekah kepada orang yang banyak pengeluarannya. Jadi umpamanya anaknya 9 orang, tapi ekonominya biasa-biasa aja. Lebih elok kita bersedekah kepadanya karena kewajiban tanggungjawabnya lebih banyak. Umpama ada tetangga kita, anak 9 orang anak, kerja dia tak ada. Dapat pagi habis pula petang, dapat pagi habis petang. Tahu kita, kita datang ke dia, kita bantu dia. Saya bantulah untuk ekonomi awak setiap bulannya 1 juta. Itu yang paling bagus itu. Karena membantu dia untuk terbebas daripada kebutuhan pokoknya. Itu maksud daripada biman ta'ul. Bukan membantu orang untuk nak beli mobil. Ini ada kawan nak beli mobil kurang duitnya. Kita sedekah untuk dia. Tidak sunnah, itu tidak afdal. Jadi karena mobil bukan bagian daripada kebutuhan yang wajib untuk dirinya. Hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaqu faqala rajulu ya Rasulullah indi dinar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah kamu, kata Rasulullah. Bersedekahlah kalian, bersedekahlah, kata Rasulullah. Faqala rajulun, ada seseorang berkata, ya Rasulullah, indi dinarun. Ya Rasulullah, aku punya 1 dinar ya Rasulullah. 1 dinar. Qala, kata Nabi, tasaqdi bihi ala nafsik. Bersedekahlah engkau untuk diri engkau. Maksudnya, cukupi diri kita, makan kita, sedekah ke situ ke dinar, belikan makanan. Qala indi akhar, tapi aku punya yang lain lagi ya Rasulullah. Siapa kata begini Nabi? Tasaddaqa bihi ala waladi. Aku punya anak ya Rasulullah. Kata Nabi, sedekahkan untuk anak engkau. Ya Rasulullah, aku punya pembantu juga ya Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Sedekahkan pula kepada pembantu engkau. Ini duit 1 dinar tadi nih. Nabi menyuruh sedekahlah, kata Rasulullah. Datang sahabat, aku punya 1 dinar ya Rasulullah. Sedekah, kata dia, aku punya 1 dinar ya Rasulullah. Sedekahkan ke diri engkau dulu. Maksudnya beri makan dirimu. Setelah itu masih berlebih, berikan kepada anak-anakmu. Berlebih, berikan kepada pembantumu.
Qala anta absaru bihi. Kemudian ada lebihnya lagi ya Rasulullah. Kata Nabi, anta absurum bihi, engkau lebih mengetahui urusan engkau. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita, bersedekah itu setelah kebutuhan kita selesai. Anak keluarkan untuk sekolah anak, isteri untuk nafkah di rumah, beli ikan, beli apa, beli beras apa segala macam. Keperluan kita ada lebihnya, baru kita bersedekah. Itu maksud hadis Nabi SAW. Kenapa? Asbabul wurudnya. Ada dulu orang bersedekah tak memandang itu, berapa dapat duit sedekah, berapa dapat duit sedekah, sehingga untuk makan anak dan istrinya payah, anak dan istrinya kelaparan. Jadi mengadulah sang istri ke Rasulullah, si fulan laisa nafqatana, si fulan tidak menafkahi kami lagi ya Rasulullah. Kan si fulan tajir, kata Nabi. Si fulan tu kan kaya, si fulan tu kan dia banyak berusaha, si fulan tu kan kuat dia untuk berusaha, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, tapi seluruh hartanya ia sedekahkan. Maka keluarlah kata baginda Nabi ini, berilah anak dulu, beri istri, cukupkan dulu kebutuhan kita, lebih daripada itu barulah kita bersedekah. Begitu dia. Terakhir, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza anfaqatil mar'ah min ta'amin baitiha ghaira mufsidah. Ini perempuan yang memasak makanan di rumah, isteri kita memasak makanan, nyebuat makanan oleh isteri kita di rumah, fi baitiha ghairi mufsidah, tapi tidak merusak anggaran yang sudah ada. Jadi maksudnya dia dapat uang, dia bekerja, umpama sang istri ini, dia masak makanan di rumah dengan uang dia. Mestinya kan uang kita suami, kita suami wajib memberi nafkah. Tapi ini dengan uang dia, dia beli makanan, dia masak makanan, dia berikan kepada anak dan suaminya. Apa kata baginda Nabi? Kana laha ajruha bima anfaqat, maka sempurna pahala itu untuk perempuan tadi. Isteri kita tadi dapat pahala, walai zaujiha ajrahu, tapi bagi suaminya juga dapat usaha, dapat pahala, bimaktasaba lil khazini mislu zalik, dan karena usaha daripada suaminya. Ada mensyarah di sini usaha maksud sana karena suami sudah mengizinkan, suami mengizinkan istri bekerja, bekerjalah istri, kemudian dapat gaji dari istri tadi, dipakaikanlah istri untuk beli beras, dipakaikanlah istri untuk beli sayur, dipakaikanlah istri untuk segala macamnya, maka istri tadi dapat pahala yang sempurna. Suami juga dapat pahala karena sudah mengizinkan. Walayan kusu ba'duhum ajra ba'di syai'a, tidak ada kurang sedikit pun pahala dari salah satu keduanya. Istri tidak berkurang pahala, suami pun tidak berkurang daripada pahalanya. Itulah dia. Jadi kalau ada bini awak minta izin bekerja, silahkan saja. Ya, karena pahalanya kita juga. Cuman tadi kalau piti tuntut inyo aja tak pernah boleh bore dia inyo. Itu ya perlu berantin lah. Maka menurut Syekh Yusuf Qardawi, perempuan tu boleh dia mencari usaha. Usaha maksudnya boleh bekerja. Itu yang dipakai oleh dunia sekarang. Baru-baru ini. Dulu pemerintah Arab Saudi melarang perempuan bekerja sekarang. Dulu pemerintah Arab Saudi melarang perempuan bekerja, menyetir, tapi hari ini sudah boleh perempuan nyetir sendiri kemudian bekerja. Jadi bapak ibu yang umroh tahun 2020 ni lah, 2020 saya nampak langsung, itu petugas-petugas hotel sudah banyak yang perempuan, yang di lobi itu sudah banyak perempuan. 2020 saya terakhir umroh di Februari, itu perempuan-perempuan sudah ada yang melayani kita jamaah. Dulu laki-laki semua itu tak ada, sekarang sudah ada perempuan. Jadi bolehkah perempuan bekerja? Boleh, tidak ada masalahnya selagi aman daripada fitnah, tapi uangnya diharapkan bisa membantu suaminya. Tapi kalau ladek banyak piti pulau justru meninggi pulau bini boleh ancak berhenti kerja. Hanya biasanya produsiku kan dek banyak piti mengko meningginya kan. Abang mencari dan mencari lah katanya kan. Tak bisa abang nyebentak dah abang sekete. Abang jangan macam-macam sama kedudukan awak kini kau cuma. Itulah tinggi. Kebanyakan di situ.
Kebanyakan di situ dia. Jadi bini seorang isteri kalaulah mulai pandai mencari, itu modernyo aja kepala rumah tangga lah tu. Abang kau punya awak aja lagi. Tak boleh, dalam syariat tak boleh. Kita diizinkan bekerja bukan berarti kita membawahi suami, bukan, tapi sekedar untuk nak membantu suami kita saja. Hadza wabillahi taufiq wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Meninggi itu bukan melonjak. Meninggi itu angkuh, sombong. Jadi dulu patuh ke laki. Jadi katanya lah, bang, cubalah ya bang, katanya. Ini ada lowongan kerja nih bang. Coba ya, izin kan? Izin. Nanti kan bisa menolong abang, katanya. Lah diizinkan deh abang. Kalau sekali, dua kali masih oke-oke aja. Kali yang ketiga itulah. Tiba sombong, tiba angkuhnya lagi. Jadi masa jabatan tak tentu cuma tinggi, panik dia Pekanbaru aja. Pak Syafiq.